Jumpa lagi dengan saya Pindi Kisata. Terimalah salam dari budi saya, Namo Buddhaya. Teman-teman sederma, hari ini kita akan membahas satu topik yang penting, yaitu sila. Kita sering mendengar sila dan sering menjadi bahasa atau kosakata sehari-hari kita di dalam mempelajari agama Buddha. Nah, kenapa sila itu penting? Ada salah satu guru besar yang pernah mengatakan bahwa sila adalah dasarnya meditasi. Artinya, jika kita ingin meditasi kita berkembang dengan baik, maka kita harus memiliki satu pondasi sila. Nah, kenapa sila ini demikian penting? Dan apakah sila itu sebenarnya? Dari kosakata yang ada, kita bisa mengatakan sila itu bisa lebih kepada norma kalau di masyarakat umum. Tapi kalau di Buddhism, kita lebih bisa mengatakan itu ke arah sebagai aturan-aturan dasar kita dalam atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam agama Buddha, khususnya umat awam, kita mengenal yang namanya Pancasila, yaitu Panatipata, Weramana, Sila, Parasarami, Adidandana, Kamisumicakara, Musawada, dan Suraya, Meraja, Maja, Pamadatana. Artinya kita memegang 5 sila, yaitu kita bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan atau menyiksa makhluk lain. Yang kedua, kita bertekad untuk menghindari yang namanya mengambil barang yang bukan milik kita atau pencurian. Yang ketiga adalah kita bertekad untuk menghindari perbuatan yang asusila. Yang keempat, kita bertekad atau berlatih untuk menghindari perbuatan berkata-kata yang tidak benar dan tidak baik. Dan yang terakhir, kita bertekad untuk menghindari zat-zat yang bisa membuat kita mabuk atau yang menyakiti tubuh kita. Nah, umat awam itu ada kita sebut dengan 5 sila. Namun jika orang ingin berlatih lebih dalam seperti upasaka, upasika, atau hari-hari tertentu misalnya uposatha, maka umat Buddha bisa mengambil tambahan 3 sila, maka dijadikan namanya atasila. Nah, kemudian untuk pelatihan lebih lagi bisa mengambil menjadi 10 sila, dasasila. Nah, ini bagi umat awam biasanya. Namun bagi para biku juga ada namanya sila, tapi kita tidak menyebutnya mereka ini sila, tapi lebih ke winaya. Winaya itu adalah aturan-aturan bagi anggota sangha. Aliran Theravada dan aliran Mahayana memiliki jumlah aturan yang berbeda. Nah, yang kita ingin bahas di sini adalah mengapa sila ini penting dan mengapa pula dia penting untuk pelatihan meditasi atau pelatihan lebih tinggi lagi. Sederhananya begini, dengan menjalankan sila, kita kehidupannya lebih tenang. Apalagi kita mengenal hukum karma. Dengan kita tidak menyakiti dan lain-lain, tentu sewaktu kita meditasi, gangguan-gangguan ini lebih berkurang banyak. Berbeda jika misalnya Anda melakukan pembunuhan misalnya, apalagi pembunuhan-pembunuhan yang kasus yang serius, membunuh manusia, tentu batin kita tidak tenang. Dan hal itu tidak memungkinkan kita lagi untuk meditasi dengan tenang. Namun banyak pertanyaan-pertanyaan dari umat yang memang dalam praktek sehari-hari ini agak wilayah abu-abu. Misalnya, apakah kita boleh minum alkohol di misalnya kita di Kutub Utara, karena di sana dingin, alkohol dibutuhkan untuk menghangatkan, atau daerah-daerah yang memang dingin. Atau misalnya pembunuhan. Bagaimana dengan mereka yang bekerja sebagai nelayan ataupun bahkan petani yang harus membasmi hama? Nah, terus terang tidak ada satu orang pun sebenarnya yang bisa menjawab dengan sangat tepat bagaimana hukum ini akan berlaku. Pelanggaran sila, apakah Anda membunuh dan karmanya bagaimana karena Anda seorang nelayan. Jadi hal ini hanya bisa dijawab oleh orang yang betul-betul bisa melihat karma yang bekerja secara langsung. Tapi kita tahu bahwa kita akan sangat kesulitan mencari orang seperti itu.
Nah, untuk memahami masalah ini, seorang umat Buddha yang bekerja atau berprofesi sebagai nelayan atau petani misalnya, karena niat mereka tidak ingin membunuh sebenarnya, tapi niat mereka adalah mencari makan untuk keluarga mereka. Maka kita harus menjadi umat Buddha yang bijaksana. Bagaimana menjadi umat Buddha yang bijaksana? Yaitu kita tidak bisa menghakimi, tapi kita mencoba mengerti profesi mereka. Namun secara perlahan-lahan tentu dengan berkembang kebijaksanaan mereka, kalau kita memberikan satu nasihat-nasihat yang tepat, mungkin secara perlahan mereka bisa menyesuaikan diri, ya, mengurangi pembunuhan yang terjadi. Namun setidaknya bisa dilakukan juga dengan mengembangkan satu sifat welas asih. Misalnya saya contohkan kalau petani. Nah, tentu kita tidak bisa mengatakan, oh kalau gitu petani saya membunuh. Kalau gitu saya pindah agama aja dong. Kenapa? Karena di agama lain tidak masalah mengenai persoalan ini. Agama Buddha kan ribet jadinya. Oleh sebab itu, kita juga tidak benar-benar bisa tahu apakah kalau kaum petani membunuh banyak, kemudian apa karmanya, berapa berat. Karena kita tahu bahwa seorang petani, kita tidak bisa lihat dari sisi hamanya. Tapi kita lihat, petani itu menghasilkan makanan, beras, dan lain-lain. Berapa banyak kehidupan yang dia berikan. Setiap kali kita makan nasi, makan beras, petanilah yang berjasa. Demikian juga nelayan. Mereka juga memberikan satu kehidupan bagi umat manusia. Nah, saya lebih ingin membahas bukan ke profesi sebenarnya. Kecuali profesi Anda adalah membunuh orang. Itu tentu lebih baik jangan Anda hindari. Karena itu sangat-sangat direct. Memang niat Anda yang ingin membunuh. Namun ada bagusnya kalau kita melihat secara lebih dalam bahwa sila yang kita pelajari adalah sebenarnya sebuah usaha mengembangkan sebuah tekad untuk menghindari hal-hal seperti itu. Mengenai pilihan dan kondisi yang mendukung atau tidak, itu biarlah kita atau individu masing-masing memutuskan. Karena benar-benar tidak seorang pun bisa melihat berapa banyak manfaat atau kerugian dari sebuah profesi. Saya bisa kasih contoh misalnya bagaimana ada seorang presiden atau ada panglima perang dan negara Anda sedang berperang. Kemudian musuh datang menyerang. Apakah Anda menyuruh tentara Anda membalas atau menyuruh mereka diam dan dibunuh saja? Ini sangat sulit. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh diri sendiri dan komitmen kita melakukan pekerjaan kita. Kalau memang pekerjaan Anda seperti itu, ya Anda lakukanlah karena itu tugas Anda. Dan kalau memang karma buruknya ada untuk Anda, ya Anda bisa terima. Namun tentu Anda melakukan kegiatan itu bukan landasan kebencian, tapi karena ingin melindungi negara Anda. Saya pribadi tidak bisa menjawab apa yang harus saya lakukan kalau negara saya atau keluarga saya diserang. Nah, waktulah yang akan menentukan. Jadi kita kembali lagi ke sila. Maka sila ini sebenarnya adalah suatu usaha sekuat apa yang kita bisa lakukan. Nah, sila juga kita bisa adjust. Kenapa bisa di-adjust? Karena ada situasi tertentu yang mengharuskan. Mungkin saat itu tanda kutip orang terpaksa melanggar sila. Lagi pula kita bukanlah Buddha, orang suci sempurna, kita bukan maha bijaksana, tentu kita melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi yang paling penting adalah sebagai umat Buddha, apakah Anda melanggar sila atau tidak, yang penting Anda adalah selalu mengikat diri Anda untuk berpegang teguh menjalankan sila. Sehingga lama-kelamaan Anda akan menemukan jalan bagaimana menyesuaikan diri Anda dalam pekerjaan Anda. Beberapa orang mungkin akan tetap bekerja seperti biasa, tapi sambil berbuat baik. Ada orang mungkin berpindah pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman Dharma, kita harus menjalankan sila dengan baik tentunya. Namun kita juga tidak bisa langsung menghakimi orang-orang yang dalam kehidupannya kita anggap melanggar sila. Lagi pula sila ini kan aturan yang dibuat hanya untuk manusia sebenarnya. Kalau untuk hewan, kita tidak bisa bilang hewan itu melanggar sila. Berarti ada norma yang kita harus pegang.
Dan sila ini juga tidak bisa sangat kaku. Apakah termasuk mencuri atau tidak? Apakah termasuk pelecehan atau tidak? Karena ada kondisi-kondisi yang mungkin terpaksa dilakukan. Dan mungkin juga ada satu negara yang mengizinkan hal seperti itu, ada negara lain yang tidak mengizinkan. Namun, sebagai umat Buddha, yang ingin saya tekankan adalah semua tindakan Anda, semua tindakan kita yang kita lakukan dengan landasan niat yang kuat, pasti menimbulkan karma, apapun itu. Nah, dengan menjalankan sila berarti kita telah memasukkan sebuah niat bahwa saya ingin menjalankan kehidupan dengan baik. Sehingga sila ini bisa berperan sebagai pagar pelindung kita. Penting sekali. Dengan menjalankan sila ini, di sekeliling kita ada pagar yang membuat kita bisa terhindar dari berbagai macam masalah dan penderitaan. Kita ambil yang sederhana misalnya dengan tidak mencuri. Jika kita tidak terbiasa melakukan satu perbuatan, saya tidak akan mengambil yang bukan milik saya, meskipun Anda menyukainya. Nah, Anda tentu terhindar dari yang namanya kejaran aparat kepolisian atau tuntutan untuk masuk penjara. Jadi demikian sekilas mengenai sila. Semoga teman-teman sedama bisa lebih memantapkan diri menjalankan sila dengan baik. Terima kasih. Namo Buddhaya.